Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Guru Inspiratif, belajar online interaktif YouTube Boy. Hari ini akan membahas tentang bab 1 bagian 3, yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Oke, anak-anak sekalian, pembahasannya ada 3. Yang pertama, konsep gaya. Yang kedua, hukum Newton 1, 2, dan 3. Yang ketiga, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan hukum Newton. Namun, sebelumnya seperti biasa, kalian siapkan dulu alat dan bahan agar kalian berjalan dengan lancar ya. Yang pertama, kertas folio bergaris 1 lembar, ballpoint, pensil, dan penghapus. Oke, pekerjaan kalian kali ini kalian simpan baik-baik dan nanti akan menjadi sebuah portofolio di semester akhir. Oke, yuk kita mulai. Oke, anak-anak, kita mulai dengan bagian A, yaitu gaya. Apa sih gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Misalnya pada plastisine, kamu dapat melempar plastisine, menghentikan lemparan, atau menangkap plastisine, atau bahkan mengubah bentuk plastisine dengan memberikan gaya. Lihat di samping, ada gambar ya. Di sini ada plastisine yang telah diberi gaya hingga berubah bentuk. Bentuknya sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, oke. Jadi, tahukah kamu gaya apakah yang diberikan pada plastisine tersebut? Oke, ada berapa jenis gaya yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, kita pelajari lebih jauh lagi. Oke, anak-anak, kita lanjutkan dengan bagian B, yaitu macam-macam gaya. Gaya itu ada 2 macam, yaitu gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Gaya sentuh itu maksudnya antara dua buah gaya itu bersentuhan langsung. Sedangkan gaya tidak sentuh antara dua buah benda itu tidak bersentuhan langsung. Oke, kita lihat dulu gaya sentuh ya. Yang sebelah kiri yang warna kuning. Gaya sentuh ada 3 macam, yaitu gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Gaya otot itu adalah tentu otot manusia. Ya, lihat di gambar nomor 1. Ada ya, ada orang yang sedang mendorong atau menarik meja. Nah, itu antara otot manusia bersentuhan langsung dengan meja. Itu bersentuhan langsung ya. Kemudian gaya gesek. Gaya gesek pada gambar nomor 2. Ada 2 gambar. Gaya gesek bersentuhan langsung antara dua buah benda bersentuhan langsung bergesekan. Nomor 2 yang atas ada sepeda, ban sepeda bergesekan langsung dengan jalan aspal. Yang nomor 2 bawahnya gaya gesek bersentuhan langsung antara lemari yang didorong itu dengan lantai. Ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah gaya pegas. Ya, jadi gaya sentuh, gaya pegas ada 3. Yang paling atas gaya pegas itu ada ketepel. Pegas ada tali yang ditarik, kemudian dia akan melesat. Oke ya. Kemudian yang bawahnya orang yang sedang memanah. Ada tarikan dari panah ya, dari tali panah tuh ditarik. Nah, itu gaya pegas. Kemudian yang ketiga di bawahnya ada pegas per ya. Per itu ditarik. Nah, itu ya ada tarikan, kemudian dia akan berubah bentuk. Oke? Jelas ya gaya sentuh. Sekarang gaya yang tidak sentuh, yang sebelah kanannya yaitu yang warna merah. Ada 3 buah, gaya magnet, yang kedua gaya listrik, dan gaya gravitasi bumi. Jadi gaya magnet antara dua buah benda itu tidak bersentuhan, tapi bisa berubah ya antara paku pada jarak tertentu dengan magnet. Dia berjauhan, tapi paku bisa tertarik oleh magnet. Jelas ya? Dia tidak bersentuhan, tapi bisa merubah gaya. Kemudian yang kedua adalah gaya listrik. Ya, antara listrik kemudian dengan lampu ya. Jadi dia tidak bersentuhan langsung ya dengan cahaya ya, tapi cahaya bisa menyebarkan keterangannya. Kemudian yang ketiga gaya gravitasi bumi. Nah, gaya gravitasi bumi misalnya dialami oleh semua benda yang ada di atas bumi, tapi dia bisa berubah. Contoh ada buah-buahan di nomor 3 ya, tambah nomor 3. Ada buah-buahan, dia terlepas, jatuh ya, jatuh ke bawah. Nah, kenapa jatuh ke bawah? Gravitasi bumi tidak menyentuh buah.
tanah, tidak menyentuh buah, tapi dia bisa jatuh ke tanah. Oke, dia tidak bersentuhan. Oke, cukup jelas ya tentang macam-macam gaya. Yuk, kita lanjutkan. Oke, anak-anak, kita lanjutkan dengan bagian C, yaitu hukum Newton. Hukum Newton ini untuk mendukung gaya. Hukum Newton ada tiga. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 disebut inersia. F gaya sama dengan 0. Maksudnya apa? Bahwa benda yang tidak mengalami resultan gaya, artinya F-nya 0, akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Oke? Hukum Newton 2, rumusnya adalah A sama dengan F dibagi M. Maksudnya apa? Percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan masanya. Percepatan apa lambangnya? A. Sama dengan berbanding lurus dengan gaya F. Kemudian berbanding terbalik dengan masanya, M massa. Jelas ya? Oke, nah, ya kita lanjutkan dengan hukum Newton 3. Hukum Newton 3 ini aksi sama dengan reaksi. F sama dengan min. Lihat, ada tanda minnya. Min F. Maksudnya, ketika benda pertama mengerjakan gaya, itu disebut aksi pada benda kedua. Maka benda kedua akan memberikan gaya F reaksi sama besar kepada benda yang pertama. Oke, untuk lebih jelas, kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Yuk. Oke, anak-anak, kita lanjutkan dengan bagian D, Newton. Apa dan siapa sih dia? Nah, nama aslinya Sir Isaac Newton merupakan tokoh dunia yang sangat terkenal. Penemuan cerdasnya yang sangat berperan penting untuk perubahan dunia. Beliau merupakan seorang penemu hukum Newton dan gravitasi bumi yang sampai saat ini semua perhitungannya dalam ilmu fisika masih relevan dan digunakan. Bahkan menjadi salah satu bidang keilmuan yang banyak dipelajari. Kamu amati, lihat fotonya, apa yang beliau lakukan, karena Sir Isaac Newton merupakan seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, dan ahli kimia yang berasal dari Inggris, lahir di Woolsthorpe 4 Januari 1643 dan meninggal 31 Maret 1727. Jadi sekitar 300 tahun yang lalu beliau hidup, sudah mempelajari keilmuan. Dan sampai saat ini, ilmu-ilmu yang dia temukannya masih bermanfaat. Salah satunya hukum Newton yang akan kita pelajari. Yuk, kita pelajari. Sekalian, kita lanjutkan dengan bagian E, hukum Newton 1. Bagaimana bunyinya? Newton menyatakan sifat inersia benda bahwa benda yang tidak mengalami resultan gaya atau F sama dengan 0 akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Ya, oke, seperti apa sih? Yuk, kita lihat contohnya. Oke, anak-anak, kita lihat contoh hukum Newton yang pertama. Ini lihat gambar, ada anak yang sedang duduk di mobil. Ini bisa menunjukkan inersia benda jika kamu berada di dalam sebuah mobil yang sedang melaju kencang. Kemudian tiba-tiba direm. Apa yang terjadi dengan badanmu? Maka badanmu akan terdorong ke depan. Kenapa? Karena badan ingin mempertahankan geraknya ke depan. Oke? Kamu pernah mengalami kan? Bukan hanya di dalam mobil, ketika kamu naik motor juga, ketika kamu di belakang, dibonceng dalam motor, maka motor tiba-tiba direm, maka kamu pun akan terpental ke belakang. Jadi banyak ya contoh-contoh inersia ini. Yuk, kita pelajari lebih jauh. Baik, anak-anak, kita lanjutkan membahas tentang bagian F, yaitu hukum Newton 2. Isinya adalah percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan masanya. Maksudnya adalah A sama dengan F dibagi M. Ya, maksudnya adalah jika F-nya besar, ya, F-nya besar, gayanya besar, maka A-nya pun besar karena sama berbanding lurus. Jika benda itu diberikan gaya yang besar, maka percepatan benda pun besar. Oke, berbeda dengan M. M itu ada di bawah. Di bawah itu jadi berbanding terbalik dengan A. Maksudnya, jika masanya benda itu besar, maka A-nya kecil. Yes? A akan besar jika M-nya kecil, berbanding terbalik.
Oke, jelas ya? Untuk lebih jelas, kita lihat contoh berikutnya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan contoh hukum Newton 2 dengan rumus A sama dengan F dibagi M. Sekarang ingin membuktikan bahwa A berbanding lurus dengan F. Artinya, gaya berbanding lurus dengan percepatan. Jika gayanya besar, F-nya besar, maka percepatan benda bergerak akan semakin besar. Jelas? Nah, ini kita buktikan dengan percobaan 1 sampai 3 pada gambar 111 ya, yang ada di buku paket ya. Nah, ini pada percobaan satunya ada sebuah meja, di atasnya ada sebuah kereta yang punya roda, pakai tali, kemudian ada beban. Diberikan bebannya 100 gram. Apa yang terjadi kira-kira menurut kamu? Oke, pasti keretanya karena ada roda, maka keretanya akan bergerak karena tertarik oleh beban. Jelas ya? Oke, amati gerakannya. Pasti bergerak. Oke, percobaan 3. Lakukan, tambah bebannya. Jadi 2 kali lipat. Tambah lagi bebannya, lihat. Di bawah, bebannya jadi 2. Apa yang terjadi dengan roda bergerak? Pasti bergeraknya akan bagaimana? Lebih cepat. Tambah lagi 2, 1 atau 2 atau 3, tambah lagi. Maka semakin banyak gaya, maka percepatannya pun akan semakin besar. Jelas ya dari percobaan ini? Oke, semakin jelas. Nah, anak-anak, ini juga sama ya, hukum Newton 2, sama dengan yang tadi, supaya kalian lebih jelas. Lihat, ada dua buah benda, A dan B. Sama-sama masanya 2 kilogram, 2 kilogram. Yang A didorong ya atau ditarik boleh oleh gaya 100 Newton. Yang B 200 Newton. Berarti kekuatannya yang lebih besar adalah yang B ya. Nah, menurut kalian, benda mana yang melaju lebih cepat? Ya, pasti jawaban kalian kalau ditariknya lebih kuat, pasti jawabannya adalah yang mana? B. Ya. Jadi semakin besar gaya yang diberikan, maka melajunya pun akan semakin jauh atau semakin besar. Jelas ya? Oke ya, anak-anak. Masih tentang contoh hukum Newton 2. Ada orang yang mendorong meja, ada orang yang mendorong lemari. Nah, menurut kalian, bandingkan. Mana benda yang didorong akan mendapatkan jarak yang terjauh, yang lebih cepat? Mana? Lemari atau meja? Iya. Saat memindahkan meja yang ringan, pasti akan lebih cepat daripada memindahkan lemari yang berat. Ya, jika kita menggunakan besar gaya dorong yang sama. Hal ini disebabkan massa meja yang lebih kecil daripada massa lemari dan massa berbanding terbalik dengan percepatan benda. Oke, lihat di rumus. Ya, massa berbanding terbalik dengan percepatan benda. Semakin kecil massa benda, ya, semakin kecil massa benda, maka semakin besar percepatan benda tersebut. Oke, jelas ya? Maka yang paling jauh adalah lemari. Atau kalian coba juga ya, lihat. Ada gambar lagi pada hewan. Ada gajah, ada kuda. Kalian bandingkan. Gajah dan kuda berlari bersama-sama. Siapa yang lebih cepat berlari, lebih jauh? Oke, mengapa? Lihat masanya, ya. Masa gajah dengan kuda kalau ditimbang, maka mana yang lebih besar? Ya, gajah. Kalau besar berarti berjalannya akan pelan. Kalau kecil, maka berjalannya atau berlarinya akan cepat. Oke, jadi berbanding terbalik ya. Oke, jelas ya, Ibu Rosa mungkin jelas ya. Kita lanjutkan pada tayangan berikutnya. Oke, anak-anak, semoga masih tetap semangat ya. Bagian H, hukum Newton 3.
isinya adalah aksi reaksi. Ketika benda pertama mengerjakan gaya F pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya F reaksi yang sama besar kepada benda pertama. Oke, jelas ya? Seperti contohnya, kita lihat pada tayangan berikutnya. Oke, anak-anak. Contoh hukum Newton ketiga. Ada gambar sebuah roket, ya. Roket melesat ke atas. Ya, kenapa dia bisa melesat ke atas? Karena ada semburan api ke bawah. Oke? Ya, itu lihat arahnya. Roket arahnya ke atas, api arahnya ke bawah. Jadi roket yang terdorong ke atas diakibatkan oleh semburan gas ke bawah. Jadi arahnya berlawanan ya. Jelas ya? Oke, itu contoh pertama. Kita lihat berikutnya. Oke, anak-anak, masih contoh hukum Newton ketiga, ya. Gaya aksi reaksi. Peristiwa orang berenang. Gaya aksi dari tangan perenang ke air, ya, mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama, namun arahnya berlawanan. Ya, sehingga orang tersebut akan terdorong ke depan. Jelas ya? Tangan mendorong air ke belakang, air mendorong tangan ke depan. Jadi orang akan maju ke depan. Jelas ya? Yuk. Oke, anak-anak, masih tentang hukum Newton 3 dapat ditunjukkan dengan burung yang sedang terbang, ya. Nah, di sini gaya yang bekerja pada saat burung terbang. Oke, ini pada saat burung mengepakkan sayap ke belakang untuk memberikan gaya aksi ke udara. Ya, udara yang masanya jauh lebih besar daripada burung. Kemudian memberi gaya reaksi yang nilainya sama besar dengan gaya aksi, namun berlawanan. Oke, jadi di sini gaya dorong sayap ke bawah, kemudian udara mendorong gaya angkat burung ke atas sehingga burung akan terbang. Jelas ya? Ya, sampailah pada pekerjaan pertama. Ada 3 buah pertanyaan ya tentang apa sih hukum Newton 1, isinya apa, contohnya apa. Kemudian hukum Newton 2, isinya apa, contohnya apa, dan hukum Newton 3, isinya apa, dan contohnya apa. Oke, seperti biasa kamu kerjakan di kertas folio bergaris. Selamat bekerja. Ya, lanjutkan dengan pekerjaan kedua. Sama di kertas folio bergaris di sini ada 10 soal ya. Nah, ini dari kalian buat tabel seperti ini di kertas folio bergaris, lalu kalian hanya memilih apakah peristiwa itu kalian baca merupakan hukum Newton 1, 2, atau 3. Alasannya apa? Ya, ada 10 pertanyaan. Oke, yuk kita lihat yang berikutnya. Nah, ini sama lanjutkan dengan yang tadi, pekerjaan 2, peristiwa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalian buat lagi dengan menggunakan tabel seperti ini, tulis lagi dengan ballpoint, kemudian pilih termasuk hukum Newton 1, 2, atau 3, dan alasannya. Oke. Masih lanjutan peristiwa nomor 9 dan 10, oke? Kemudian nomor 2-nya, jelaskan penerapan hukum Newton pada kegiatan olahraga seperti basket, golf, senam lantai, sepak bola. Ya, di sini kamu jelaskan saja, adakah di sini yang berlaku dengan hukum Newton? Ya, semua ditulis di kertas folio bergaris. Oke, selamat bekerja. Nah, sampailah kalian pada pengiriman paket belajar. Oke, caranya rapihkan semua pekerjaan yang ada di video ini yang sudah kalian buat di kertas folio bergaris atau kertas HVS. Yang kedua, lalu fotokan dan kirim ke Google Classroom IPA kalian. Ketiga, belajar bahasan di video ini belum selesai. Maka kalian harus melanjutkan pada video berikutnya dalam bahasan yang baru. Oke?
tetap semangat walau masa pandemi masih berlangsung. Oke, Ibu tunggu di video berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat. Yuk, subscribe dulu videonya dan tekan loncengnya agar kalian lebih mudah menerima video-video pembelajaran interaktif lainnya dari Ibu. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.